Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, pasokan BBM nasional masih aman untuk sekitar 20 hari ke depan. Jadi apakah setelah 20 hari ke depan kita nggak punya BBM lagi? Atau memang itu adalah jarak aman atau batasan aman atau durasi aman BBM yang kita miliki? Pemerintah bilang jangan panik kita ini. Bagaimana stok beras kita aman nggak? Nanti di hari raya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngonten di podcast konten karena saya mesti ngejelasin banyak hal sama teman-teman di kedai kopi nih. Makanya menurut saya, karena saya diminta menjelaskan, saya minta lagi pemerintah ngejelasin. Jadi pemerintah ini ngutang penjelasan. Ini misalnya tentang BBM, siap 20 hari, aman 20 hari. Itu di rakyat, Pak. Banyak pertanyaan setelah 20 hari gimana. Walaupun saya paham maksudnya. Nanti habis 20 hari ya datang lagi bakal gitu. Tapi penjelasan-penjelasan itu tuh mesti dijelaskan ke rakyat. Terus kayak misalnya gini loh. Komposisi kelas menengah di Indonesia kan turun terus. Jadi artinya dari kelas menengah terus pindah ke kelas yang lebih di bawahnya. Ini kenapa? Apa yang menyebabkan ini terjadi? Ini rakyat nih sekarang mesti gimana? Kemarin itu pertemuan bagus banget. Ada pertemuan guyup kan antara presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden. Itu kan tokoh-tokoh tuh ya, tokoh-tokoh semua tuh diundang. Terus ada menteri-menteri ya, ada mantan menteri juga. Jadi ada beberapa tokoh termasuk ketua umum partai politik. Iya, itu citra guyupnya dapet tuh. Citra untuk saling mengupdate kan katanya presiden mau mengupdate ya supaya ada mitigasi nih kasusnya ini gitu. Itu bagus Pak, tapi itu di elit. Nah, ngutang penjelasannya itu ngutang penjelasan ke rakyat. Saya bisa bantuin, tapi kan saya juga nggak ngerti semuanya apa gitu. Jadi kayak misalnya tadi saya ulang ya, salah satu contohnya itu BBM aman 20 hari itu maksudnya apa? Jadi apakah setelah 20 hari ke depan kita nggak punya BBM lagi? Atau memang itu adalah jarak aman atau batasan aman atau durasi aman BBM yang kita miliki gitu. Karena nanti misalnya, tenang aja nanti di hari ke-12 ada kiriman lagi kok. Jadi nggak bisa terus kemudian tadi pagi ya misalnya, jangan panik buying. Nggak bisa begitu bos. Pemerintah bilang jangan panik kita ini. Jadi maksudnya jangan panik tuh justru jangan ngomong apa-apa gitu. Maksud gue jangan ngomong apa-apa tuh ekonominya emang bagus gitu. Jadi rakyat ngerasa bahwa aman-aman aja. Memang tidak mudah ya berbicara dengan bahasa rakyat. Saya juga belum sepenuhnya ahli. Walaupun saya memahami. Tapi kalau lu bilang jangan panik buying, itu bisa jadi panik nanti masyarakatnya. Kayak ini loh teori jangan lihat kiri. Lihat kiri orang kan gitu. Jadi memang ada hutang penjelasan menurut saya. Hutang penjelasan yang pertama kemarin itu perbincangannya apa, obrolannya apa, kemudian hasilnya apa. Terus kan kita juga sama-sama tahu ini ada perang geopolitik lagi nggak baik-baik saja. Ada perang Iran, Israel, Amerika Serikat. Nah ini berimbas ke Indonesianya akan cepat atau tidak. Yang paling penting adalah pemerintah mesti menjelaskan rakyat mesti ngapain nih selama perang ini. Misalnya kan ada desas-desus negara lain udah mulai ngajarin. Nih caranya kalau nanti perang ada masuk bunker, bikin bunker atau lari kemana, cari perlindungannya gimana misalnya. Tapi kan kita gak pengen perang itu nyampe ke Indonesia juga. Tapi apa yang harus kita lakukan? Misalnya irit atau nabung emas atau makan secukupnya atau apa gitu. Apakah kita harus stok beras? Bagaimana stok beras kita aman gak? Nanti di hari raya gimana? Gitu loh. Kayak gitu-gitu Pak. Maksud saya hal-hal yang memang
levelnya itu level dimengerti rakyat. Ini kan mau menghadapi hari raya, tapi kemudian ada perang juga. Nanti kita mesti gimana? Saya sih gini, saya mengapresiasi tuh Daniel tuh, teman saya ya, Wamen Haji, gitu-gitu dia ya walaupun sering pakai rompi Wamen Haji itu, tapi ya dia oke tuh, dia ingetin nih kalau mau umroh jangan umroh dulu ya sampai situasinya sangat kondusif. Itu bagus tuh, kan konkret tuh, real tuh. Nah ini juga diharapkan nanti dari sektor ekonomi, dari apa namanya sektor energi juga begitu juga. Ini kan kelihatannya memang yang nggak bisa diganggu gugat di pemerintahan Pak Prabowo kan MBG. Silakan aja jalankan. Tapi di sisi lain MBG dijalankan ini nanti apa namanya ketersediaan pangan oke nggak gitu. Selama libur Lebaran MBG lanjut atau tidak gitu loh. Jadi mau saya banyak banget yang dijelasin. Jadi pemerintah jangan diam aja. Saya apresiasi lagi nih Seskap Teddy. Dia berusaha tuh menjelaskan macam-macam. Kemarin yang terakhir dia jelaskan tentang nggak ada tuh pemotongan anggaran pendidikan untuk MBG. Ya karena MBG-nya ada di dalam anggaran pendidikan. Tapi hal-hal seperti itu tuh dibutuhkan oleh masyarakat. Setnek, Seskap ngomong itu oke. Kenapa? Karena kita ini sekarang hidup di Indonesia banyak pertanyaan. Nah itu tadi kan datanya sudah jelas tuh. Kelas menengah di Indonesia turun. Terus ada yang bilang katanya yang punya tabungan 10 juta tuh turun terus. Sementara yang di atas 5 miliar plus 10 miliar tuh naik terus gitu kan. Kasihan Pak rakyat ini. Jadi menurut saya memang nih karena saya penulis buku Ria Haryo Komunikasi, pemerintah utang penjelasan kepada rakyat. Ya itu tadi, satu geopolitik, situasinya gimana, rakyat mau siapa, mau hari raya, lebaran, situasinya gimana, rakyat mau siapa, BBM ketersediaannya, maksudnya 20 hari itu gimana, saya ngerti Pak, cuma mesti dijelasin aja, terus ketersediaan sembako gimana, kemudian sekolah gimana, kemarin dengan perjanjian Amerika Serikat mungkin rakyat kecil atau rakyat di grassroots ya akar rumput gak terlalu peduli Pak, mungkin gak terlalu ngerti juga, tapi kan kita mesti paham juga itu impor beras dari Amerika Serikat ribuan ton itu akan berimbas ke petani atau tidak. Petani gimana nih dengan adanya impor beras itu. Terus misalnya gunjang-ganjing mobil itu loh yang kata majalah Tempo pika-pika potahe itu gimana kelanjutannya si pick-up itu apakah akan membebani anggaran negara atau tidak. Kayak gitu-gitu, belum lagi yang kemarin dibacakan juga, yang saya bacain juga, yang hutang total 7 ribuan triliun. Pemerintah hutangnya 4 ribuan triliun, itu gimana? Jadi banyak banget hutang penjelasan ke masyarakat. Nah itu semoga bisa dipenuhi. Kemarin tentang THR kan sudah dijelaskan 1 minggu sebelum Lebaran itu akan digelontorkan, dicairkan. Tapi juga yang menarik juga, maksudnya pemerintah waspada tuh kenapa pengendara ojek online itu jadi naik. Kan kemarin jelaskan tuh Maxim naik pengendaranya, ini naik pengendaranya. Itu bukan berarti bagus loh. Ojek online bertambah itu jadi safety net terakhir masyarakat. Artinya apa? Ada pekerjaan yang tadinya mereka harus lepaskan gitu. Jadi bagaimana ya? Tadinya mereka kerja terus jadi gak kerja lagi, akhirnya safety netnya ojek online. Jadi kalau ojek online-nya naik bukan berarti ada supply and demand yang bagus. Karena masyarakat butuhkan ojek online. Gak gitu. Jadi memang harus dijelaskan. Tapi hati-hati juga dilihat kan kemarin tadi kalau saya gak salah bursa harga saham turun terus dari 9.000 sekarang ke 7 ribuan. Itu kan kalau buat yang elit mungkin memahami banget kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Tapi buat akar rumput mereka harus waspada apa. Terus kemudian dolar sekarang hampir menyentuh angka 17.000. Waktu tahun baru, akhir tahun baru kemarin sempat 17.000 terus turun lagi. Sekarang udah 16.900-an sekian. Hampir menyentuh 17.000. Terus apa dampaknya? Jadi tolong dijelasin, wahai pemerintah, penguasa. Supaya bila memang terjadi krisis, memang nih amit-amit ya, amit-amit jabang bayi. Kita udah ready. Semuanya ready. Bukan cuma orang kaya doang yang ready.
Bukan cuma orang tajir doang yang ready, bukan cuma para pejabat aja yang ready. Rakyat di akar rumput juga siap sedia, juga ready gitu. Ya. Jadi monolog kali ini saya kasih judul pemerintah hutang, banyak sekali penjelasan kepada rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.